akan menjelaskan apa itu pengertian syataria. Syataria adalah salah satu cabang ilmu tasawuf yang mengajarkan tentang penyucian diri, mendekatkan diri kepada Allah itu yaitu melalui zikir, terus munasabah diri, terus dengan sikap spiritual. Terus tarekat Syataria ini kenapa dinamakan tarekat Syataria? Karena tarekat Syataria ini berasal dari nama pendirinya yaitu Syekh Abdullah Asy-Syatari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tarekat Syataria. Sejarah tarekat Syataria berawal dari wilayah India pada abad ke-15. Tarekat ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Asy-Syattar dan makanya dinamakan dengan Syataria. Adalah tokoh sufi yang mengembangkan ajaran tasawuf dengan menekankan pentingnya zikir, pembersihan hati, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkembang di India, ajaran Syataria menyebar ke wilayah timur tengah seperti Mekah dan Madinah. Sebelum akhirnya pasukan Nusantara atau Indonesia, penyebaran di Indonesia dibawa oleh para ulama dan pedagang yang belajar di Turki Tengah lalu kembali ke tanah air. Perkembangan tarekat syariah di Indonesia yaitu yang pertama ada di Minangkabau atau ada di Sumatera Barat. Di sini tarekat Syataria berkembang pesat melalui ajaran Syekh Bahrudin Ulakan. Beliau adalah murid dari seorang ulama besar di Aceh. Dan yang kedua di Aceh. Aceh jadi salah satu pusat penyebaran tarekat Syataria. Banyak ulama Aceh yang belajar tasawuf di Timur Tengah dan membawa pulang ajaran Syataria. Yang ketiga di Jawa. Di Jawa tarekat Syataria juga berkembang khususnya di kalangan pesantren tradisional. Dan yang terakhir yaitu ada fokus ajaran. Fokus ajaran tarekat Syataria lebih menekankan zikir, ketenangan jiwa, dan makrifullah. Pentingnya peran guru atau mursyid dalam membimbing murid menuju kedekatan dengan Allah menjadi ciri khas dengan tarekat ini. Singkatnya, tarekat Syataria muncul di India, berkembang ke Timur Tengah dan menyebar ke Indonesia melalui ulama-ulama besar di Indonesia. Tarekat ini sangat mempengaruhi terutama di Sumatera dan Jawa dan sampai sekarang masih diperkirakan di beberapa pesantren dari kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Syataria. Jadi tarekat Syataria adalah salah satu aliran dalam tasawuf yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan tertentu. Nah, kalau lebih simpelnya, ajaran ini fokusnya kepada penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nafsi, belajar ikhlas, sabar, dan juga mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir. Nah, metode mereka ini biasanya melibatkan guru atau mursyid yang menuntun muridnya itu supaya lebih paham dengan hakikat kehidupan dan keimanan. Salah satu ajaran khasnya mereka yaitu adalah zikir dengan cara yang khusus yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, selain itu mereka juga mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, puasa sunnah, dan juga pengendalian hawa nafsu. Nah, ajaran ini sebenarnya ingin mendekatkan antara manusia dengan Tuhannya agar tidak terlalu fokus dengan duniawi yang menjadikannya prioritas utama. Nah, dan juga lebih mementingkan kepada kehidupan batinnya dengan hal-hal materi lainnya. Tetapi tetap saja kita juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat agar lebih seimbang. Tarekat Syataria ini juga berbaur dengan adat setempat, misalnya dalam tradisi keagamaan seperti pembacaan berjanji, peringatan Maulid Nabi, dan tradisi doa bersama lain sebagainya. Dengan variasi ini, tarekat Syataria membuktikan fleksibilitasnya untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Hal ini juga menunjukkan bagaimana tasawuf mampu menyatu dengan budaya lokal dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh tarekat Syataria. Tarekat Syataria adalah salah satu tarekat dalam tradisi tasawuf Islam yang menekankan bahwa pencucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah melalui praktik-praktik spiritual tertentu.
Contoh praktik atau ajaran khas tarekat Syatariah. 1. Dikir kafi, dikir dalam hati. Tarekat Syatariah menekankan dikir secara diam-diam, kafi atau dapat dalam hati dengan menyebut nama Allah atau kalimat tauhid la ilaha illallah secara kontemplatif. 2. Pola wirid struktur. Pola murid dalam tarekat ini biasanya diberikan wirid tertentu oleh musyrid pemimpin tarekat yang harus dilakukan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu seperti baca ayat Al-Quran, sholawat, atau dzikir lainnya. 3. Tawajuh meditasi spiritual. Syatariah memiliki metode meditasi yang berfokus pada kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan langsung dari musyrid. Tarekat ini melakukan pentingnya hubungan langsung antara murid dan musyrid untuk bimbingan spiritual yang mendalam. 5. Mengutamakan kesederhanaan dan kecepatan dalam proses spiritual. Nama Syatariah berasal dari kata syatar yang berarti cepat. Tarekat ini memiliki prinsip bahwa perjalanan spiritual menuju Allah dapat dicapai dengan cara lebih melalui kedisiplinan yang ketat dan pembimbingan yang benar. Sekian penjelasan contoh dari tarekat Syatariah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Akmal Ezat. Di sini saya dari kelompok 3 akhlak tasawuf Syatariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tarekat Syatariah dengan akhlak tasawuf. Tarekat Syatariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan akhlak tasawuf karena salah satu tujuan utama dari ajaran tasawuf adalah membentuk akhlak mulia, yaitu akhlakul karimah. Melalui praktik spiritual dan metode pembelajaran dalam tarekat Syatariah, seorang murid diajarkan untuk mensucikan hati, memperbaiki diri, dan membangun hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Akhlak tasawuf dan dalam perspektif tarekat Syatariah yaitu 1. Penyucian hati, tazkiyatun nafs. Tarekat Syatariah mengajarkan bahwa akhlak yang baik dimulai dari hati yang bersih. Zikir dan laku spiritual yang diajarkan tarekat ini bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk seperti sombong, iri hati, dan rakus. Mengembangkan sifat-sifat mulia seperti tawadu, yaitu rendah hati, sabar, syukur, dan ikhlas. Dan ada lagi yaitu pembentukan akhlak mulia. Dalam tarekat Syatariah, akhlak tasawuf tidak hanya dipahami sebagai hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hal ini mencakup yaitu memperkuat rasa kasih sayang terhadap sesama, mengamalkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain. Dan ada lagi yaitu pengendalian diri. Praktik tarekat ini melatih murid untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Hal ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menekankan kesederhanaan, yaitu zuhud, dan pengendalian diri sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran khusus tarekat Syatariah tentang akhlak yaitu zikir sebagai sarana perbaikan akhlak. Zikir yang dilakukan secara konsisten dalam tarekat Syatariah bukan hanya ibadah ritual saja, tetapi juga metode untuk membangun kesadaran spiritual. Dengan memperbanyak zikir, murid diharapkan memiliki hati yang bersih dan pikiran yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keteladanan mursyid. Dalam tarekat Syatariah, seorang mursyid atau guru tarekat menjadi teladan akhlak bagi muridnya. Melalui bimbingan mursyid, murid diajarkan cara hidup yang penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih sayang. Dan ada lagi yaitu menghindari sifat riya dan ujub.
Tarekat Saitariyah mengajarkan bahwa amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat riya atau pamer dan ujub, yaitu bangga diri, dianggap sebagai penghalang utama dalam pembentukan akhlak yang mulia. Hubungan spiritual dengan akhlak, yaitu tarekat Saitariyah menekankan hubungan antara pengalaman spiritual dengan perilaku sehari-hari. Tasawuf dalam tarekat ini menanamkan pemahaman bahwa kehidupan spiritual harus tercermin dalam perbuatan nyata, seperti membantu sesama dan menjaga lingkungan. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan kebaikan kepada makhluknya. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Murid tarekat Saitariyah diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat, menerapkan nilai kejujuran dan integrasi dalam pekerjaan, memiliki kepedulian sosial seperti membantu orang yang membutuhkan, bersikap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada lagi yaitu relevansi akhlak tasawuf di era modern. Nilai akhlak yang diajarkan oleh tarekat Saitariyah tetap relevan hingga kini, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas seperti mengatasi individualisme dengan solidaritas sosial, melawan materialisme dengan sikap zuhud dan sederhana, membangun toleransi dan keharmonisan dalam bermasyarakat, membangun toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat yang spiritual. Oke, mungkin segitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.